Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 baru ya. Di sini Pak Lutfi akan sedikit menjelaskan tentang apa sih apa aja ICT di SMA Negeri 3 Malang. Paling tidak nanti ketika kalian masuk ke sekolah itu tidak bingung ya, apa sih eh, yang bisa saya dapatkan layanan IT di SMA Negeri 3 Malang. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu ya, pengelola untuk ICT di SMA Negeri 3 Malang. Yang kemarin mungkin sudah sedikit dikenalkan oleh Bu Titik selaku Wakasar ya. Karena IT di SMA Negeri 3 Malang itu berada di bawah naungannya juga sarana prasarana ya. Jadi ada di bawah naungan sarana prasarana. Yang pertama itu ada koordinator IT yang saat ini masih dipegang oleh Bapak Norman Adi Prawita Eskom. Yang berikutnya kemarin juga sudah memberikan materi kalian tentang ICAS ya. Itu bendahara IT-nya Ibu Feni Ika Susanti, SSI MPD. Terus Pak Lutfi sebagai staf IT-nya. Dan berikutnya untuk support IT, admin web sekolah, email sekolah, nanti sosial medianya sekolah itu dipegang oleh Pak Daris Lian Dalu, SPD. Jadi ini adalah Bapak Ibu yang mengelola ICT di SMA Negeri 3 Malang. Latar belakang tentang ICT SMA Negeri 3 Malang itu ada dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan kemudahan perpindahan informasi di lingkungan pendidikan ya. Sudah hampir kurang lebih 10 tahun terakhir ini perkembangan teknologi di negara kita dan khususnya di pendidikan itu sangat pesat sekali perkembangannya. Makanya dibentuklah pengelolaan IT di SMA Negeri 3 Malang itu yang mana nanti bisa memberikan layanan baik untuk warga sekolah khususnya, kegiatan KBM khususnya, dan kegiatan administratif di sekolah. Berikutnya mengarah pada metode belajar mengajar dan layanan administrasi sekolah berbasis digital ya. Sekarang banyak sekali apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini itu teknologi informasi sangat sangat dibutuhkan ya setiap hari, bahkan untuk kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh ya. Apalagi ketika kalian ada di rumah, Bapak Ibu ada di rumahnya juga masing-masing. Terus adanya sistem informasi akademik yang telah digunakan dan dikembangkan sebelumnya. Jadi SMA Negeri 3 itu mulai 5 tahun terakhir kemarin itu punya pengembangan aplikasi yang nanti akan saya kenalkan ke kalian. Jadi apa sih, ada apa aja di SMA 3 nanti kalian akan tahu ya. Terus yang berikutnya urgensi penyampaian informasi kepada orang tua secara langsung dan bentuk layanan sekolah kepada siswa. Jadi nanti layanan informasi, teknologi informasi tidak hanya kalian terima, nanti juga akan dirasakan oleh wali murid kalian atau orang tua kalian. Ya, fasilitas layanan IT di SMA Negeri 3 Malang. Ya, nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, ya, kalau sekarang memang belum bisa ya. Jadi kalian nanti akan bisa dapat free wifi ya. Mungkin kakak-kakak kalian yang saat ini pengurus PK dan OSIS sudah merasakan. Insya Allah nanti di tahun ini kalau sudah masuk akan saya sempurnakan menjadi 100% ya. Itu hampir yang ada saat ini hampir 85% seluruh area SMA Negeri 3 Malang itu sudah tercover oleh wifi Manti. Terus kita juga ada laboratorium komputer, itu nanti digunakan sesuai jadwal dan yang akan digunakan. Jadi kalau nggak ada jadwal ya otomatis nanti labnya nggak bisa dipakai. Terus nanti yang harus kalian sesuaikan juga nanti ulangan harian, ulangan penilaian akhir semester,
ulangan penilaian akhir apa PAT, PAS itu nanti semua akan berbasis komputer. Jadi harapannya Pak Lutfi nanti ketika kalian sudah mulai masuk ke sekolah, bukan berarti Pak Lutfi mengharuskan ya, nanti yang nggak punya laptop harus beli laptop. Tidak. Dalam artian kalian bisa menyesuaikan diri yang mana nanti ketika kalian masuk di sini dengan semua proses dan sistem KBM yang berbasis teknologi informasi, kalian bisa melengkapi diri. Bahasanya bisa melengkapi diri. Ya kalau Pak saya enggak punya, ya udah mungkin bisa pinjam ke kakaknya, mungkin pinjam adiknya, mungkin pinjam orang tuanya. Jadi saya tidak mengharuskan untuk beli. Jadi setidaknya kalian bisa mengusahakan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di SMA Negeri 3 Malang. Jadi seperti itu. Berikutnya nanti jadwal pelajaran juga sudah online, nanti bisa dilihat di web sekolah. Terus aplikasi SIP atau Sistem Informasi Pendidikan itu nanti berupa pengumuman resmi sekolah, presentasi kehadiran online, perpustakaan digital online, laporan keuangan online, feedback komunikasi orang tua dengan sekolah berbasis online. Jadi nanti kemarin Bu Devi mungkin sudah menjelaskan tentang perpustakaan ya. Insya Allah yang tahun ini nanti perpustakaannya untuk peminjaman buku bisa terintegrasi dengan kartu pelajar kalian ya. Nanti modelnya kita tap kartu pelajarnya untuk bisa pinjam buku di perpustakaan. Berikutnya yang mungkin nanti akan kalian rasakan juga adalah kalau kakak-kakak kalian nyebutnya kantas ya. Itu ada kantin atas, kantinnya ada 2 memang di sini. Bukan kantin yang satu ya, kopsis ya. Satunya itu kopsis ya, koperasi siswa. Itu enggak tahu nanti kopsisnya pinginnya Pak Lutfi juga dibuat online juga, enggak tahu. Enggak ada ketua koperasi ya di sini ya. Enggak ada ya. Oh. Ya itu nanti harapannya bisa kita online-kan semua ya. Jadi kantas kita itu nanti modelnya adalah cashless karena kita sudah 2-3 tahun terakhir ini adalah pembayaran menggunakan cashless. Jadi kartu pelajar kalian nanti terintegrasi dengan absensi kehadiran dan pembelian di kantin sekolah dan perpustakaan online nanti akan terintegrasi semua karena kita menggunakan kartu pelajar berbasis RFID ya. Dan berikutnya ada aplikasi virtual school yang nanti aplikasi itu digunakan untuk mensupport kegiatan belajar mengajar kalian di kelas. Berikutnya ini yang ingin saya sampaikan, kita punya beberapa ruang yang representatif untuk kegiatan belajar mengajar. Itu ada ruang multimedia, itu biasanya juga kita gunakan, fotonya itu kita gunakan pada saat mau UNBK kemarin. Lab komputer juga kita punya 1. Ruang serbaguna yang saat ini kita gunakan untuk kegiatan MPLS daring ini juga ini multifungsi ya, bisa dijadikan lab komputer, bisa dijadikan studio broadcast, juga bisa buat rapat ya, macam-macam ruangan, namanya aja ruang serbaguna ya. Terus sama ruang TRRC itu ruang yang digunakan untuk Bapak Ibu guru membuat bahan pembelajaran dan pengolahan nilai ya. Kalau mau buat bahan ajar ketika mau ngajar, sebelum mengajar kalian nanti bisa mengerjakan materinya itu di ruang TRRC. Jadi jangan kaget nanti ruang TRSC kalian masuk menggunakan komputer di situ ya. Jadi nggak boleh. Kalau ruang TRSC itu hanya untuk Bapak Ibu guru. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk ke sekolah ya, di sini kita menggunakan anjungan presensi yang digunakan untuk absen ya. Absen kita menggunakan tab. Jadi nanti di tab, di bagian tab yang sebelah kanan itu di atas logonya SMA 3 itu kartu pelajarnya ditabkan. Jadi nanti otomatis record kedatangan kalian akan terekam oleh server ya. Pulang juga seperti itu, di tab nanti record ke pulangan akan terrecord oleh server. Jadi kita kartu pelajarnya itu sudah online dan berbasis RFID. Ini EKV by Karsu ya. Pembayaran jadi tidak pakai uang, jadi nanti pembayarannya menggunakan cashless dengan menggunakan kartu pelajar RFID terintegrasi ya. Integrasinya nanti ada dengan kafe,
dengan absensi, dan dengan perpustakaan. Ya, ini sedikit kita lihat video dari EKV Bawi Karsu, yang mana nanti teknisnya bisa kalian lihat langsung ketika kalian sudah masuk ke sekolah. Silakan diperhatikan dulu. Nah, itu tadi tentang sekilas tentang EKV Bayu Karsu ya. Jadi itu kantin kita yang berbasis cashless. Jadi nanti kalian bisa menggunakan kartu pelajar kalian untuk melakukan transaksi di kantin. Yang berikutnya ini hanya sebuah pengetahuan aja ya. Nanti sistem informasi sekolah ini aplikasinya diinstal di HP orang tua kalian, bukan di HP kalian. Ya, nanti digunakan untuk mengecek tentang presensi kalian, terus nilai UKAP, nilai akademik kalian, pengumuman online, nanti mungkin ada catatan dari wali kelas kalian, transaksi keuangan dan transaksi EKV Bayu Karsu. Jadi kalau kalian mau jajan apa nanti akan terkontrol di aplikasi ini. Insya Allah di tahun ini akan coba Pak Lutfi maksimalkan kembali, karena tahun kemarin mungkin ada beberapa hal yang perlu ada pembaruan secara sistem dan aplikasinya. Aplikasi ini bisa dilihat di Play Store ya. Cari aja Sistem Informasi SMA Negeri 3 Malang, nanti akan keluar. Nah, ini skema sistem informasi di SMA Negeri 3 Malang ya. Jadi nanti itu nilai akademik, terus presensi dan laporan KV itu masuk ke dalam klaster servernya ya. Dari TU, dari admin tuh akan terkontrol di server. Kemudian dari server semua bagian-bagian itu tadi akan terreport itu lewat aplikasi yang ada di Android. Sementara aplikasi masih kami bisa develop di Android, nanti yang iOS menyusul ya. Yang berbasis iOS. Itu nanti sistem informasi ini akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu orang tua ya, untuk memantau aktivitas kalian selama di SMA Negeri 3 Malang. Nah, berikutnya di SMA Negeri 3 Malang ini sebenarnya juga ada program pengembangan diri. Mungkin ada beberapa, mungkin kakak-kakak kalian juga nggak tahu. Karena kita itu punya apa ya, selain ICAS kemarin kita itu ada yang namanya Sertipot. Jadi kita nanti bisa ikut ujian. Kalau yang sekarang lagi rame itu Office 365 ya. Nah, itu nanti kalian bisa ikut ujian lisen internasionalnya itu di bidang IT itu bisa ikut nanti mungkin yang seneng Adobe Photoshop mungkin bisa. Nah, nanti yang mungkin Microsoft itu bisa, spesialis Microsoft. Kemarin dari beberapa kakak kalian dan Bapak Ibu guru sudah
mengikuti dan berhasil untuk lulus dari ujian sertifikatnya. Nah, ini dan yang terakhir, mungkin nanti biar kalian nggak penasaran, siapa sih yang bisa buat video semua kegiatan atau mungkin event yang ada di SMA 3 Malang itu adalah kakak-kakak kalian yang sudah masuk dalam ekstrakurikuler di ICTeam. Itu Pak Lutfi, silakan dicek di IG-nya, bisa dicek di YouTube channelnya ya. Itu semua adalah hasil karya kakak-kakak kalian ya, pure, tidak ada editing yang dilakukan oleh vendor umpama kayak itu pure dari kreativitas dan kemampuan dari kakak-kakak kalian yang ada di ICTeam. Jadi patut berbangga untuk kalian yang sudah diterima di SMA Negeri 3 Malang dan menjadi bagian dari pejuang Bawi Karsu, itu masuk di SMA Negeri 3 Malang. Jadi harapannya Pak Lutfi nanti mungkin ketika kalian sudah masuk bisa mengembangkan diri, yang mungkin punya kemampuan lebih di bidang IT bisa bergabung di ICTeam. Mungkin kalau kemampuan lebihnya di bidang-bidang lain bisa ikut di eskul-eskul yang kemarin mungkin sudah disampaikan kakak-kakak kalian. Mungkin itu, kalau kalian penasaran, semoga situasi pandemi ini bisa segera berakhir, dan kita bisa berkumpul bersama di sekolah tercinta kita ini. Dan harapannya Pak Lutfi, semua yang ada di rumah, juga anak-anak kakak-kakak kalian kelas 11 dan 12 diberi kesehatan selalu, dan nanti kita tidak lama-lama bisa segera mengembangkan kreativitas, tidak hanya daring aja seperti ini, real PSCS-nya kita hidupkan lagi. Mungkin tahun ini jadi pending ya PSCS-nya ya, tetap ada tapi mungkin daring. Bedol juga mungkin sepertinya belum bisa untuk tahun ini. Kalau bedol nggak bisa daring ya, kalau bedol ya nggak bisa. Kalau bedol ya, bedol daring gimana, bayangin mau main ke sungai pakai gambar sungai gitu ya, nggak mungkin. Jadi kita banyak berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin tahu yel-yel kalian ya, semangat apa enggaknya, walaupun Pak Lutfi nggak denger ya ini, saya yakin, tapi kalian di rumah nanti pasti kalau saya ngomong bravo Bawi Karsu, oke? Bravo Bawi Karsu, oke. Mungkin sekian dari Pak Lutfi. Nanti setelah ini akan ada materi dari kakak-kakak kalian PK dan OSIS. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.